tercapainya niat sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan juga tentang masalah menyembelih di acara-acara sholihin atau para aulia dan para ulama. Sudah kita jelaskan akan hal tersebut, bahwa penyembelihan tersebut pastinya niat yang menyembelih adalah tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kepada orang-orang yang hadir di acara untuk sebagai penghormatan kepada mereka akan hadirnya di acara-acara baik tersebut, bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang pedalaman di dalam penyembelihan untuk nyilongul, penyembelihan untuk dewa-dewa, atau juga pada zaman jahiliyah dulu adalah penyembelihan kepada berhala-berhala yang kemudian kepalanya diletakkan di samping yang berhala, darah-darahnya diletakkan di kaki berhala, dan lain sebagainya. Maka orang-orang muslim ketika menyembelih untuk para aulia sholihin atau di acara-acara haul dan lain sebagainya, itu semuanya adalah tetap dalam koridor karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dagingnya diberikan kepada orang-orang yang hadir. Dan demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging kurban atau darah kurban. Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh tulangnya, Allah nggak butuh kepalanya, Allah nggak butuh kakinya, Allah nggak butuh kulitnya, nggak butuh daging, darah nggak butuh. Berikan kepada fuqara masakin, sedekahkan kepada tetangga-tetangga, tapi yang sampai kepada Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama dengan demikian dalam bersedekah ketika terjadi haul dan lain sebagainya, maka itu adalah bentuk takdim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang yang soleh tersebut. Kemudian berikutnya adalah apa hukumnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah masuk sumpah kita bahwa bersumpah adalah bagian dari takdim. Sumpah adalah bagian dari penghormatan. Maka memang secara umumnya harusnya sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang paling dilakukan oleh seorang muslim, yang paling dimuliakan oleh seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan bentuk sumpah adalah bentuk untuk menampakkan keagungan kepada yang disumpahi, sehingga dia menggunakan ini tadi, seseorang akan percaya akan kita, atau umpamanya kita akan menjelaskan suatu perkara yang kemudian orang itu meragukan, maka kita bersumpah. Nah, kita mendatangkan mestinya dengan sesuatu yang paling besar dalam hati kita, supaya orang yang mendengar omongan kita itu percaya bahwa asma nama yang paling kita muliakan, gitu ya. Sekarang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dipahamkan juga tentang masalah hal ini, karena kadang-kadang menjadi polemik, sehingga menjadikan bab kafir-mengkafirkan di antara sesama muslim. Disebutkan bahwa ikhtalafa ahlul ilm fi ahadith bima lahu hurmah kana nabiyyin wa waliyyin wa na'mi liman.
Tidak ada. Bahkan yang paling dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal boleh bersumpah dengan nama Nabi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di antara mazhab yang sangat perhatian kepada dohirnya hadis Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah kalau nggak salah kita sampaikan ciri khas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu kehati-hatian. Kehati-hatian ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak banyak menggunakan kias atau tidak banyak menggunakan perbandingan dalil-dalil. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu penggabungan antara dalil-dalil dari Quran, dari hadis digabungkan, dari hadis ini dengan hadis ini digabungkan dan sebagainya, kemudian diambil satu kesimpulan. Berbeda Imam Ahmad. Imam Ahmad ada hadis sahih perintah udah langsung jadi wajib. Sering kita sampaikan ada hadis Nabi sahih tidak Allah dan bin kalau mau untuk maka umur. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tahu umur itu wajib. Jadi kalau orang butuh nggak umur dasar butuhnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Syafi'i menggabungkan hadis ini dengan yang lain dari lain. Imam Syafi'i merenung dalam Al-Quran tidak ada umur. Hadis ada. Maka Imam Syafi'i berpendapat umur itu berupa sunnah. Itu menggabungkan dari. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih cenderung hati-hati. Karena perintah dari Nabi ya udah perintah itu adalah wajib. Gitu. Nah ini disebutkan bahwa yang masuk dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh bersumpah dengan Rasulullah Muhammad. Dan konsekuensinya kalau dilanggar maka harus bayar kafarat. Kalau dilanggar harus bayar kafarat. Kafarat sumpah apa? Kafarat sumpah itu pertama memberi makan atau pakaian 10 orang miskin. Ya. It'am masyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum tahdiru wa amal lam yajid fasyamu thalathati ayyamin. Ya. Jadi sumpah itu pertama kalau ada budak merdeka budak. Zaman sekarang ada merdeka budak memberi makan atau pakaian 10 orang miskin. Ya. Dan itu harus pertama kali diusahakan, nggak bisa milih. Ya. Kemudian kalau tidak mendapatkan, karena Al-Quran menyatakan teksnya adalah kalau tidak mendapatkan, maka nggak boleh orang kemudian tanpa usaha memberi makan 10 orang dalam usaha sumpah. Pertama kali harus usahakan makan 10 orang atau pakaian 10 orang. Yang disebut pakaian tidak harus lengkap ya. Pakaian baju termasuk sarung termasuk kaos termasuk. Nggak harus lengkap 1 orang baju sarung semuanya kopiah. 10. Tidak sanggup baru puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu adalah kalau tidak sanggup dalam menerima makan. Sebagian orang kadang karena pelitnya dia urusan sumpah dia melanggar sumpahnya, kemudian langsung aja udah puasa 3 hari selesai. Tidak bisa. Harus ngasih makan terlebih dahulu kalau dia berbeda kalau dia nggak sanggup. Dia miskin, ya dia sendiri marah, dia sendiri pas-pasan. Jangan ngasih makan orang sepuluh dia sendiri kurang. Nah itu lain. Ya, maka di sini dalam urusan kafarat
Ya. Disebutkan dalilnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dua alasan. Dalilnya adalah alasannya boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Bahwa satu, Rasulullah itu salah satu ya, kesaksian tentang Rasulullah adalah salah satu dari dua rukun syahadat. Syahadat itu dua, ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka sebagaimana boleh bersumpah dengan nama Allah, maka boleh juga bersumpah dengan nama Rasulullah. Karena syahadatnya dua. Dan masyhur juga di dalam semua mazhab bahwa orang masuk Islam kalau tanpa syahadat kepada Nabi itu gak sah Islamnya. Meskipun dia ulang-ulang asyhadu an la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Kalau tidak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak masuk Islam.
Misal umpamanya jarak antara Muhammadiyah dengan Mekah melebihi dari 83 kilo, dia tak wajib. Ya, artinya perjalanannya masih dianggap jauh. Mungkin orang miskin, mungkin orang pedalaman pinggir gunung, dan punya kendaraan dan lain sebagainya. Jangan dianggap kemudian satu negeri kemudian semuanya wajib haji. Ya, maka ketika orang Badui ini mengatakan ada yang lain dalam soal kewajiban lain, dan mengatakan lah tidak. Kemudian orang Badui ini pikir sambil mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahkan. Aku tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahkannya. Ya udah, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Nah, kemudian Nabi bersabda ketika orang diikuti, Nabi bersabda, beliau mengatakan, aflaha wa abihi in shadaq. Aflaha wa abihi in shadaq. Aflaha beruntung, bahagia. Aflaha itu bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Oleh sebab itu, ya panggilan azan hayya 'alal falah. Ya, falah itu bahagia dunia akhirat. Ya, kalau orang menuju kepada sholat, insyaallah bahagia dunia akhirat. Bahasanya aflah. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khushu'un. Sungguh beruntung bahagia orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Ini bahagia dunia akhirat. Berbeda dengan kata fauz, faza. Faza itu adalah bahagia, beruntung di salah satu. Bisa di dunia saja, bisa di akhirat saja. Ya, oleh sebab itu dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan surga, faqad faz. Bahagianya ini bahagia di akhirat saja. Karena di dunia bisa aja dia marah, bisa aja di dunia dia nggak nyaman, nggak enak hidup, tapi di akhirat masuk surga. Maka kalau menggunakan kalimat bahagia di akhirat pakai aflah, Allah, sebagaimana panggilan Allah hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal fauz. Ya, hayya 'alal falah. Ini tadi kita sampaikan. Nabi bersabda ketika orang Badui ini telah mengatakan, demi Allah aku akan mengurangi dari itu, artinya sholat sama puasa Ramadan. Nabi bersabda, aflaha wa abihi in shadaq. Beruntung bahagia dia dunia akhirat, wa abihi demi bapaknya dia. Wa abihi demi bapaknya dia. In shadaq, kalau betul dia, kalau sungguh-sungguh betul dia, bahagia dia. Artinya kewajiban saja sudah lebih dari cukup. Kewajiban saja. Tapi mestinya istilahnya pandangan ulama, orang melaksanakan fardu itu kan tidak sesempurna yang dibayangkan, sehingga perlu ditambah, perlu disempurnakan. Nah, penyempurnaan dari ibadah fardu itu adalah ibadah sunnah. Ya, sholat fardu kita kurang sempurna, disempurnakan dengan sholat sunnah. Puasa Ramadan kita tak sempurna, disempurnakan dengan puasa sunnah. Kayak gitu. Tapi kalau umpamanya yang fardu saja dilakukan dengan sempurna, sudah cukup. Ya, dan di sini juga demikian. Istilahnya perkara yang fardu itu nggak bisa ditawar-tawar. Seseorang melakukan yang sunnah, yang sunnah fadilah besar, tapi kalau dia tinggalkan fardu, maka tidak diterima oleh Allah.
lagi sakit kok ngomong. Umpamanya anak sakit kok ngomong, terus nanti kalau ketika di masjid, kira-kira itu. Orang kan bodoh orang ini, gitu kan ya? Ya, kenapa? Karena kefarduan diabaikan. Ini masih pandangan masyarakat. Gimana dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang ujian atau juga galak tipu daya setan. Orang perhatian kepada sunnah-sunnah, tapi abai kepada yang wajib. Kadang ada sebagian orang bisa tahajud, bisa wirid malam hari, tapi subuh lewat. Subuh lewat, dia wajib subuh. Ya wajib subuh. Sama juga demikian. Kadang ada sebagian orang royal sama kawan, royal sama relasi, dermawan sama kawan-kawan. Tapi pelit sama istri, pelit sama istri. Salah. Sama dia demikian. Dia dermawan sama orang jauh, tapi sama familinya, pelitnya alhamdulillah. Dia famili juga. Ya spesial itulah istilahnya ada dalam urusan apa itu namanya fiqhul aulawiyah. Fikih memahami mana yang lebih dahulu. Fikih memahami mana yang lebih dahulu. Baik secara person atau karena faktor kebutuhan. Karena faktor kebutuhan. Ya lalu saya pikir misal pada saat ini alhamdulillah BKN juga membuka pintu, sangat dibutuhkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Karena mereka sudah sering dalam keadaan darurat. Maka kalau bisa umpamanya bisa hal-hal yang lain. Kesampaikan dulu, ini dulu yang didahulukan karena sudah darurat orang lapar. Karena darurat orang bertahan hidup. Maka alhamdulillah BKN masih realisa membuka pintu untuk bantuan-bantuan bencana alam. Maka meskipun mungkin kalau kita bicara memang kewajiban pemerintah secara pasti. Namun mengharapkan pemerintah kayak gitu aneh. Kalau ada kekayaan alam dari satu daerah, sebutnya kekayaan nasional. Ada minyak di Aceh, bilang ini haknya nasional tapi haknya pusat Tapi kalau ada bencana, nggak mau lah bilang. Bahkan jadi kayak orang bodoh aja. Orang nggak boleh. Katanya harga diri, mau utang banyak-banyak harga diri walhasil macam-macamnya. Tapi alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati nurani. Dikasih oleh Allah hati nurani sehingga masyarakat masyarakat saling bantu membantu. Kalau disebutkan masalah mukminina bitawadudihim wa tarahumihim kal jasadil wahid, perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayangnya
dari banyak doa sama muslim. Ya, dan juga ini tadi kita sampaikan tentang sumpahnya Nabi. Ya, ketika ada orang Badui yang dia mengatakan tidak menambahkan dari kewajiban-kewajiban. Demikian juga ada hadisnya Nabi ketika Nabi ditanya akan bapaknya seseorang yang kafir. Bapaknya seseorang yang kafir. Nabi menjawab, Abu wa abi finnar. Bapakmu nawa abi ini kalau diartikan wadah dan bapakku di neraka. Tapi para ulama mengartikan Abu bapakmu wa abi demi bapakku. Nah, kalau ayahnya Nabi, ya telah dijelaskan bahwa dipastikan bahwa ayahnya Nabi itu adalah orang mulia. Nabi sendiri bersabda, ya Nabi membanggakan bapaknya. Tidak mungkin Nabi membanggakan orang yang masuk neraka. Nabi membanggakan kakeknya. Nabi bersabda, anak Nabi ulah balik akan Abdul Muttalib. Aku Nabi adalah orang besar. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Nabi membanggakan kakeknya. Para ulama mengatakan tidak mungkin Nabi membanggakan seseorang yang menjadi kerang api neraka. Sampai juga Nabi bersabda, anak ibu Zabiha. Aku adalah anaknya dua orang yang akan disembelih. Aku anak dua orang yang akan disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Yang kedua ayah kandungnya Nabi Abdullah. Abdullah dulu hampir akan disembelih sama bapaknya Abdul Muttalib karena nadar. Abdul Muttalib nadar kalau punya anak lagi 10 satu disembelih. Dapat 10 akan disembelih, kemudian diundi Abdullah terus yang keluar, sehingga Abdullah akan disembelih. Tapi kemudian dilarang oleh semua orang karena takut akan menjadi hukum syariat adat di kota Mekah. Nanti akan ada orang tua yang mengorbankan anaknya disembelih. Akhirnya, ya, sepakatan ditukar dengan onta. Jadi 10 onta diundi dengan Abdullah, keluar Abdullah. 20 onta diundi sama Abdullah, keluar Abdullah. 30 onta diundi lagi sama Abdullah, keluar Abdullah terus. Sampai akhirnya 100 onta. Baru 100 onta keluar, kemudian 100 onta. Maka yakinlah semuanya, maka Tuhan, zaman dulu orang menyebut Tuhan, Allah ridho dengan digantinya dengan disembelih 100 onta. Karena yang disebutkan dalam hukum fikih kita, dia seorang muslim kalau terjadi
istrinya Nabi, saking tidak pernahnya nengok Nabi izin berdiri, Siti Aisyah berkata, siapa yang memberitahu kalian Nabi izin berdiri, maka dia dusta. Dia dusta. Tapi riwayat hadis dalam Sahih Bukhari ada Nabi dalam bepergian, kemudian kata sebuah kota komen, Nabi mendatangi tempat kotor sampau, jadi kayak tempat sampah. Ya, kemudian sahabat melihat Nabi kencing berdiri, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Maka ada kemungkinan Nabi melakukan tersebut. Satu, memang adalah sebagai penjelasan bahwa boleh kencing berdiri, tidak haram. Yang kedua, bisa jadi karena tempatnya kotor. Kalau Nabi jongkok bisa jadi cipranya ke najisnya ke sarung dan lain sebagainya. Kemudian tiga, kemungkinannya karena dalam posisi musafir. Orang posisi musafir dalam tanda kutip zaman dulu naik kota naik kuda itu, mohon maaf, ini apa namanya, goyok ya. Goyoknya itu sakit, otomatis kalau duduk berat. Maka karena gusur sakit. Maka nyaman dengan berdiri. Ya, itu beberapa sebab-sebab kenapa. Ya, tapi Siti Aisyah tidak pernah nengok sama sekali Nabi kencing berdiri di rumah, sampai Siti Aisyah mengatakan, siapa yang kasih tahu kalian Nabi kencing berdiri? Bohong dia. Sakit, tidak pernah nengok Siti Aisyah. Dia melihat Nabi kencing berdiri. Wallahu a'lam. Dan kita semuanya berbagi di mana Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan ilmu yang barokah kita semuanya insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin.